Seri 2 Pedang Kayu Harum. Petualang Asmara. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 1. Anak laki-laki itu tidak akan lebih dari 10 tahun usianya. Tubuhnya tinggi dan tegap bagi anak setua itu. Baju dan celananya terbuat dari sutera, bentuknya sederhana. Bajunya kuning polos dengan pinggiran merah tua, membuat warna kuning baju itu tampak menyala bersih. Pada pinggangnya membelit tali sutera dan celananya berwarna biru muda. Sepatunya yang coklat itu masih baru namun penuh debu. Wajah anak itu terang dan tampan, berbentuk bulat dengan sepasang telinga lebar menjulang di kanan kiri karena rambutnya disatukan di atas kepala membentuk sanggul dan dibungkus dengan kain kepala dari sutera hijau. Sepasang matanya lebar dan bersinar terang, dilindungi sepasang alis yang hitam dan sudah dapat diduga bahwa kelak alis itu akan menjadi tebal dan berbentuk golok. Hidung dan mulutnya kecil membayangkan kehalusan budi, namun tarikan syaraf pada dagunya membayangkan kemauan yang membaja. Dengan lenggangnya yang bebas lepas anak itu melangkah di dalam hutan yang sedang menyambut munculnya matahari pagi. Wajahnya gembira sekali, sepasang matanya bersinar-sinar memandangi segala yang tampak di depannya, yang jauh maupun yang dekat. Mulutnya tersenyum dan tiba-tiba dia berhenti, matanya terbelalak penuh kegembiraan memandang ke kiri, melihat seekor kelinci yang tiba-tiba keluar dari semak-semak, agaknya kelinci itu pun terkejut, berhenti, menengok ke kanan kiri. Hidungnya bergerak-gerak kembang kempis membuat cambangnya yang hanya beberapa helai itu ikut bergerak-gerak naik turun matanya yang jernih lebar bergerak-gerak liar. Sepasang daun telinganya yang panjang menjungat ke atas, bergerak-gerak ke atas ke bawah menangkap segala suara yang datang dari sekelilingnya. Hihihi. Anak itu tak dapat menahan geli hatinya melihat binatang yang lucu itu dan si kelinci terperanjat, berloncatan lenyap ke dalam semak-semak kembali. Anak laki-laki itu pun melanjutkan langkahnya. Hanya mata seorang yang pikirannya tidak dibebani sepenuhnya dengan segala macam persoalan hidup seperti mata anak itulah yang akan dapat menikmati keindahan dalam hutan di pagi hari itu, dan sesungguhnya lah bahwa hanya anak-anak saja yang dapat menikmati hidup ini, karena manusia dewasa, kecuali mereka yang sudah sadar dan bebas, hidupnya penuh dengan persoalan yang timbul dari pertentangan-pertentangan batin dan lahir. Betapa indahnya rumput-rumput menghijau di hutan itu. Ada yang rebah, ada yang berdiri, ada yang panjang, ada yang pendek, semua begitu bebas dan segar, begitu wajar namun lebih rapi daripada kalau diatur tangan manusia, nampak gembira dengan batang membasah bermandikan cahaya matahari pagi, berkilauan seolah-olah dari setiap batang rumput mengeluarkan cahaya kesucian. Daun-daun pohon menari-nari perlahan dihembus angin pagi, mengangguk-angguk membawa butiran-butiran lembut yang gemilang seperti mutiara. Burung-burung kecil yang beraneka warna bulunya, lincah bergembira dan berkejaran sambil mencuit bersiul saling sahut, berloncatan dari dahan ke dahan. Sinar matahari yang menyerbu pohon, menembus di antara celah-celah daun membentuk garis-garis putih di antara cahaya kuning kemerahan, cahaya keemasan. Adakah lukisan yang seindah kenyataan? Adakah rangkaian kata-kata yang mampu menceritakan keindahan yang wajar, mulus asli dan ajaib ini? Beberapa helai daun pohon menguning lepas dari tangkainya, melayang-layang ke bawah, menari-nari ke kanan kiri seperti gerak pinggul seorang penari yang lincah dan lemas, seolah-olah merasa sayang meninggalkan tangkainya namun tidak dapat menahan daya tarik bumi. Betapa mata tidak akan menjadi sehat dan segar menyaksikan semua keindahan ini? Sayang bahwa jarang ada manusia seperti anak laki-laki itu yang dapat memandang dengan mata terbuka, terang dari jernih, tidak terselubung tirai persoalan hidup yang keruh. Makin terang cahaya matahari, makin ramai suara memenuhi hutan. Ramai akan tetapi sedap didengar bagi mereka yang mampu mempergunakan telinganya untuk mendengar, seperti anak itu, sehingga dia mampu menangkap keindahan hidup dalam pendengarannya. Suara burung beraneka macam, dengan keindahan masing-masing, ada yang tinggi melengking, ada yang menciap-ciap pendek, ada yang rendah parau, namun sukar membedakan mana yang lebih indah bagi telinga yang mendengarkan tanpa perbandingan sehingga tidak ada lagi istilah baik dan buruk. Di antara lomba suara burung ini, kadang-kadang terdengar kokok ayam hutan, dan sayup-sayup terdengar suara gemerciknya air dari anak sungai yang mengalir di dalam hutan, suara air bermain dengan batu-batu hitam, seperti suara gelak tawa dan kekeh manja sekumpulan anak perawan yang sedang bersenda gurau.
Kegembiraan memenuhi hati anak itu, membuat dia merasa menjadi sebagian dari alam dan keindahan itu sendiri, dan anak itu, dengan wajah tampak berseri-seri, membuka mulut dan bernyanyi. Nyanyian aneh dinyanyikan dengan wajah berseri dan suara gembira, akan tetapi kata-kata dalam nyanyian itu sendiri adalah kata-kata keluhan yang menyedihkan. Agaknya, nyanyian itulah yang dihafal olehnya, dan jelas bahwa dia bernyanyi sekedar melepaskan kegembiraan yang berkumpul di dalam hatinya, sekedar mengeluarkan suara mengikuti contoh burung-burung di dalam hutan, tanpa mempedulikan isi nyanyian yang dihafalnya di luar kepala. Dia tidak peduli akan kata-kata dalam nyanyian, karena dalam keadaan seperti dirinya di saat itu, kata-kata merupakan benda usang yang sama sekali tidak ada artinya. Baginya, yang penting bukan kata-katanya, melainkan suaranya yang menggetar nyaring penuh daya hidup. Berbahagialah anak itu yang memiliki seni memandang dan mendengar sewajarnya. Dengan pandangan dan pendengaran wajar, penuh perhatian, penuh kasih sayang, tanpa penilaian, tanpa perbandingan, tanpa pamrih, tanpa prasangka, maka tampak dan terdengarlah olehnya segala keindahan yang tak ternilai. Lukisan-lukisan terindah di dunia ini hanya akan tampak sebagai benda lapuk saja dibandingkan dengan kenyataannya, nyanyian sajak-sajak yang paling terkenal di dunia ini hanya akan terdengar sebagai kata-kata hampa dibandingkan dengan suara alam itu sendiri jika didengarkan dengan pikiran bebas. Suara anak itu masih lembut dan ringan seperti suara wanita. Suaranya belum pecah dan parau, menunjukkan bahwa dia belum dewasa. Namun suaranya nyaring sekali, karena dia bernyanyi dengan bebas lepas, dari dalam dadanya. Langit di atas bumi di bawah. Mengapit ketidakadilan. Perut lapar minta makan. Minta kepada siapa? Ayah bunda pun belum makan. Semua kelaparan. Minta kepada si bangsawan. Digigit anjing penjaga. Minta kepada si kaya. Diberi maki dan pukulan. Haya. Anak itu mengulang-ulang dengan suara gembira, akan tetapi pada ulangan keempat kalinya, dia berhenti di tengah-tengah karena mendengar suara teguran. Hai. Anak itu menghentikan langkahnya, membalikkan tubuh. Seorang laki-laki setengah tua, memikul kayu bakar, datang dengan langkahnya yang pendek-pendek namun cepat, mengimbangi ayunan pikulannya. Setibanya di depan anak itu, dia menurunkan pikulan, menghapus keringat dari muka dan leher, meludah ke kiri, kemudian memandang lagi kepada anak itu dengan mulut menyeringai. Agaknya sudah menjadi kebiasaan orang ini menyeringai seperti itu dengan mulut menyerong ke kanan, mata kanan agak disipitkan sehingga tampak garis-garis tertentu pada bagian kulit muka yang berlipat. Wah, engkau bukan pengemis, serunya dengan nada heran setelah menyapu pakaian anak itu dengan pandang matanya. Memang aku bukan pengemis, jawab anak itu. Dan engkau seorang tukang pencari kayu agaknya, Lopek, paman tua. Memang aku mencari kayu. Setiap pagi aku mencari kayu di hutan ini, lalu kubawa ke kotaku jual sebagai penukar bahan pengisi perut kami bertiga. Bertiga? Ya, aku sendiri, anakku dan ibunya. Oh. Dan selama bertahun-tahun aku mencari kayu, baru pagi ini aku melihat hal-hal aneh, di antaranya melihat seorang anak kecil berkeliaran seorang diri di dalam hutan, menyanyikan lagu pengemis padahal engkau bukan pengemis. Anehkah itu? Tentu saja aneh. Pakaianmu dari sutra halus, sepatumu baru. Engkau bukan pengemis dan biasanya, hanya para pengemis dan orang miskin saja yang suka menyanyikan lagu itu. Dan engkau pasti bukan pengemis. Sudah kukatakan aku bukan pengemis. Dan bukan orang miskin pula. Anak itu mengerutkan alisnya, meragu lalu menggeleng kepala. Entah, aku tidak tahu apakah orang tuaku kaya ataukah miskin. Bagaimanakah untuk membedakan yang kaya dengan yang miskin? Tukang mencari kayu itu juga mengerutkan alisnya, menggaruk-garuk kepala kemudian meludah lagi ke kiri. Agaknya meludah ke kiri ini pun menjadi kebiasaannya, seperti kebiasaan menyeringai dengan mulut menyerong ke kanan. Yang hidup serba kecukupan itu orang kaya, yang serba kekurangan itu orang miskin. Anak itu kembali termenung, kedua alis berkerut hampir bertemu di atas batas hidung, kemudian dia memandang kakek itu sambil bertanya lagi. Lopek, yang dikatakan serba cukup itu bagaimana, dan yang serba kekurangan itu bagaimana? Agaknya kakek itu sudah lelah.
Pagi ini dia mengumpulkan kayu hampir 2 kali lebih dari biasanya karena dia membutuhkan uang kelebihan untuk membeli sepatu anaknya yang rewel minta dibelikan sepatu baru. Bukan baru benar melainkan bekas akan tetapi yang masih baik dan belum usang. Yang serba kecukupan itu adalah Hem, yang dapat menutup kebutuhannya, sedang yang serba kekurangan itu tentu saja yang tak pernah terpenuhi segala kebutuhannya. Oh, jadi tergantung dari kebutuhannya, ya? Kalau kebutuhannya hanya sedikit tentu cukup dengan sedikit pula sedangkan yang kebutuhannya banyak sekali melebihi apa yang dimilikinya, mana bisa mencukupi? Wah, sulit juga kalau begitu. Yang cukup adalah yang dapat makan setiap hari, kata si kakek agak bingung karena persoalan yang dianggapnya remeh itu kini menjadi sulit. Lopek. Apakah Lopek dapat makan setiap hari? Hem, ya, biarpun hanya dengan sayur sederhana. Kalau begitu, Lopek adalah seorang kaya. Anak itu berkata gembira seolah-olah dia dapat memecahkan teka-teki yang sulit. Hah? Pencari kayu itu terbelalak. Menurut Lopek, orang kaya adalah yang kecukupan adalah yang setiap hari dapat makan. Lopek setiap hari dapat makan, berarti kecukupan, dan karena kecukupan berarti kaya. Anak itu gembira sekali lalu membungkuk membalikkan tubuh dan berkata, "Selamat pagi, Lopek." Kakek itu masih berdiri terpukau di tempatnya, matanya memandang kosong karena pikirannya bekerja keras mengingat ucapan anak itu. "Aku kaya." "Hei, nanti dulu." "Tunggu dulu," ia memanggil. Anak itu menoleh, membalikkan tubuh dan tersenyum. Senyum bebas lepas dan wajar. "Ada apakah, Lopek?" "Tentang kaya miskin, aku menarik semua pendapatku. Aku bukan orang kaya, tapi apakah aku miskin? Hem, entah. Tapi engkau yang berpakaian mahal, mengapa menyanyikan lagu pengemis kelaparan?" "Lagu adalah lagu, Lopek. Siapa saja boleh melakukannya. Tapi isi kata-katanya itu tentang kelaparan. Apakah engkau pernah kelaparan?" Kini si anak tercengang. Baru sekarang dia sadar bahwa nyanyiannya itu bercerita tentang anak kelaparan. Dia menggeleng kepala dan berkata lambat-lambat. "Aku belum pernah kelaparan, Lopek. Akan tetapi, apa bedanya?" Melihat anak-anak pengemis pun sama sengsaranya terasa dalam hati. Ada nyanyiannya tentu ada kenyataannya, bukan? Lopek. Katakanlah, mengapa di dunia ini ada anak-anak yang kelaparan? Mengapa ada bangsawan yang berkuasa amat tinggi, ada hartawan yang memiliki kekayaan berlebihan dan berlimpahan, akan tetapi sebaliknya ada pekerja yang paling rendah kedudukannya, dan ada pengemis-pengemis yang kelaparan? Kakek itu kembali terbelalak, kini memandang kepada anak itu dengan heran. Selamanya belum pernah terpikirkan olehnya akan kenyataan yang sebetulnya dia lihat sendiri itu. "Ya, kenapa?" "Wah, kenapa ya? Mengapa keadaan bisa begitu?" "Lopek, salah siapakah itu? Apakah salah si bangsawan tinggi? Apakah si pekerja kasar rendah yang salah? Si hartawan kaya raya ataukah si pengemis yang salah? Apakah si bangsawan tinggi terlampau menindas, ataukah si pekerja rendah terlampau menjilat? Apakah hartawan terlampau kikir, ataukah pengemis terlampau malas? Salah siapa, Lopek?" Cuh! Cuh! Kakek itu kini meludah sampai 2 kali, dengan hati-hati dia mengarahkan ludah yang kedua agar tepat mengenai yang pertama. Akan tetapi bidikannya meleset jauh. Agaknya yang salah adalah, tiba-tiba dia menengok ke kanan kiri dengan muka takut karena baru saja terpikir olehnya bahwa dia telah membawa diri dengan percakapan yang amat berbahaya, percakapan yang mungkin akan mengakibatkan kepalanya terpenggal kalau terdengar oleh yang berwajib. Maka disambungnya kata-katanya tadi. "Adalah Tian, Tuhan." "Ah, engkau mencari kambing hitam yang tidak tampak saja, Lopek." Anak itu membantah. Si kakek tergesa-gesa mengangkat dan memikul kembali pikulan kayunya dan berkata, "Wah, menuruti engkau bercakap-cakap, aku akan kesiangan menjual kayu." Ucapan ini dikeluarkan dengan suara keras, kemudian disambungnya berbisik. "Anak baik, engkau anak siapakah?" "Ayahku membuka toko obat di ujung jembatan hijau." "Wah, engkau putra Yap Sinshe, tukang obat Yap." Pencari kayu itu bertanya. Ketika anak itu menjawab, "Ya, namaku Yap Kun Liong."
Si pencari kayu segera berbisik lagi. Xiao Kongcu, tuan kecil, lebih baik engkau pulang saja. Hutan ini tidak aman hari ini. Tadi, masih gelap sekali sudah kulihat banyak orang aneh berkeliaran di dalam hutan, seperti setan-setan saja. Hayo bersamaku pulang saja ke kota. Kun Liong, anak itu mengerutkan alisnya dan meruncingkan mulutnya, menggeleng kepala. Aku belum ingin pulang, masih suka bermain-main di dalam hutan. Selamat pagi, Lopek. Anak itu karena khawatir kalau-kalau akan dipaksa pulang oleh pencari kayu yang agaknya mengenal ayahnya, lalu berlari memasuki hutan. Tukang pencari kayu itu hanya menggeleng kepala. Memikul kayunya sambil bicara seorang diri. Yap Xinxie orang baik, pernah mengobati isteriku. Aku harus memberitahu. Jangan-jangan anaknya berada dalam bahaya. Tergesa-gesa dia lalu melanjutkan perjalanannya keluar dari hutan untuk menjual kayunya ke kota. Kun Liong sudah melupakan pertemuan dan percakapan dengan pencari kayu tadi. Hari terlampau cerah, hutan terlampau indah untuk diganggu kenangan peristiwa yang tidak ada artinya itu. Cahaya matahari pagi yang keemasan, dengan garis-garis putih yang hidup dan mengandung kehidupan karena di dalamnya tampak jutaan benda kecil yang bergerak-gerak, berselang-seling dengan pohon-pohon besar kecil dengan dahan dan cabangnya yang mencuat ke sana-sini dengan bebas. Indah bukan main. Dia sudah tahu bahwa tidak jauh dari situ, tepat di tengah-tengah hutan, di bagian yang agak tinggi merupakan anak bukit, di sana terdapat sebuah kuil tua yang sudah tidak berpenghuni lagi. Sudah beberapa kali dia bermain-main di kuil itu, dan kesanalah sekarang dia menuju. Ada serumpun bambu kuning berbelang-belang hijau di belakang kuil tua itu dan dia ingin mengambil sebatang bambu yang indah itu. Menurut kata ayahnya, bambu itu adalah sejenis bambu ular yang kuat dan tebal, lubangnya hanya kecil saja dan bambu itu sendiri, yang sudah tua, kulitnya mengkilap dan besarnya sama dengan lengannya. Hatinya yang gembira itu berubah ketika ia tiba di depan kuil tua karena dia mendengar suara hiruk-pikuk dari dalam kuil. Kun Liong teringat akan cerita si tukang mencari kayu, maka dia cepat bersembunyi di belakang sebatang pohon depan kuil sambil mengintai. Terdengar olehnya suara bentakan-bentakan seperti orang bersilat dan bertempur, kemudian disusul suara teriakan-teriakan mengerikan dan dari pintu kecil yang tak berdaun lagi, yang terbuka menganga, tampak tubuh dua orang terlempar dan terbanting ke atas tanah depan kuil itu. Lemparan itu kuat sekali sehingga dua batang tubuh manusia itu bergulingan dan akhirnya terhenti tak jauh dari tempat Kun Liong bersembunyi, tidak bergerak-gerak lagi. Kun Liong dari tempat sembunyinya memandang dengan mata terbelalak. Dia sering mengikuti ayah dan ibunya mengobati orang sakit, dan sering pula melihat orang mati. Kini, melihat letak tangan, kaki, kepala dua orang laki-laki setengah tua yang terlempar tadi, tahulah dia bahwa mereka berdua itu sudah tak bernyawa lagi. Kun Liong tidak takut atau ngeri melihat orang mati, akan tetapi dia merasa penasaran sekali. Siapakah yang begitu kejam membunuh orang begitu saja di pagi hari seindah itu? Pembunuh yang amat kejam. Hal ini dia ketahui dengan mendekati dan memeriksa dua mayat itu yang ternyata tewas dengan mata mendelik dan di dahi mereka tampak bekas jari tangan berwarna putih. Biarpun pelajaran ilmu silatnya belum setinggi itu, sebagai putra suami istri pendekar, Kun Liong dapat menduga bahwa pembunuh kedua orang ini mempunyai ilmu pukulan beracun yang amat jahat. Tiba-tiba dia mendengar sesuatu dan cepat menyelinap kembali, bersembunyi di dalam semak-semak. Kiranya suara itu adalah suara tiga orang laki-laki yang berpakaian seperti petani, bertopi caping lebar dan berjalan menuju kuil dengan cepat sekali. Mereka berhenti di dekat mayat dua orang itu, memandang sebentar kemudian seorang di antara mereka berkata perlahan. Si iblis itu benar-benar berada di dalam kuil. Dua orang temannya mengangguk dan tangan mereka bertiga meraba-raba gagang pedang, kemudian ketiganya dengan gerakan cepat dan ringan lari memasuki kuil tua. Kun Liong tertarik sekali menyaksikan apa yang akan terjadi di dalam kuil. Akan tetapi, untuk mengikuti mereka tadi begitu saja, dia tidak berani karena dia mengerti bahwa akan terjadi hal-hal yang hebat. Dia harus berlaku hati-hati sekali. Dengan menyelinap di antara semak-semak dan pohon-pohon, dia mengambil jalan memutar, menuju ke belakang kuil. Tembok belakang yang melingkari kuil tua itu sudah ambruk, maka bagian belakang kuil itu tampak jelas. Kun Liong sudah sering mengunjungi tempat ini maka dia hafal betul. Dengan hati-hati akhirnya dia dapat bersembunyi di belakang rumpun bambu kuning.
Kini bambu-bambu kuning yang sudah banyak yang tua dan mengkilap itu tidak diperhatikannya lagi karena perhatiannya tercurah ke sebelah belakang kuil dan dia memandang dengan jantung berdebar tegang. Kiranya 3 orang tadi sudah berada di halaman belakang kuil, berdiri dengan sikap tegak dan bersiap-siap menghadapi seorang kakek yang aneh. Kun Leong dari balik daun-daun dan batang-batang bambu kuning, mengintai penuh perhatian. Kebetulan sekali kakek aneh itu tidak membelakanginya benar duduknya sehingga dia dapat melihat muka kakek itu dari samping. Dia seorang kakek yang berpakaian serba putih, hanya merupakan kain panjang membelit-belit tubuhnya yang tinggi kurus. Rambutnya sudah berwarna 2, digelung ke atas model sanggul para Tosu, pendeta beragama Tu, kedua kakinya memakai kaos kaki dan sandal pendeta. Tosu yang usianya tentu tidak kurang dari 60 tahun ini duduk bersila di atas sebuah benda yang aneh. Benda itu berbentuk bunga teratai, berwarna putih. Bunga logam putih yang terletak di tengah halaman dan di sekeliling kakek itu tampak goresan di atas tanah yang bergaris tengah 3 meter lebih. Agaknya kedatangan 3 orang petani bertopi caping lebar itu tidak dipedulikan Tosu yang duduk bersila sambil memejamkan mata memangku sebatang tongkat bambu yang panjangnya kira-kira 3 kaki. Totiang, harap maafkan kalau kami datang mengganggu Totiang yang sedang beristirahat dalam kuil tua ini. Seorang di antara 3 orang petani itu, yang memelihara cambang melintang di bawah hidung, menjura sambil mengeluarkan kata-kata yang nadanya sopan menghormat itu. Tosu tua itu membuka kedua matanya dan terkejutlah 3 orang itu melihat betapa mata Tosu itu hampir tidak tampak hitamnya. Mata seorang buta, atau setidaknya tentu lamur. Siancai. Samwi ada keperluan apakah? Kami kebetulan lewat di dalam hutan dan di depan kuil kami melihat 2 orang yang telah menjadi mayat. Setelah itu kami telah mendengar di kota bahwa sepekan yang lalu, di dalam hutan pohon pek di selatan kota, juga terdapat mayat 5 orang dengan ciri yang sama, yaitu dahi mayat-mayat itu terdapat tanda tapak jari tangan putih. Totiang yang berada di dalam kuil ini tentu mengetahui sebab kematian 2 orang di luar kuil itu. Maukah Totiang memberitahukan kepada kami? Sejenak kakek itu hanya memandang ketiga orang tadi penuh perhatian, seolah-olah kedua matanya dapat melihat dengan jelas. Biarpun 3 orang itu merasa yakin benar bahwa 2 buah mata yang maniknya sudah menjadi putih itu tidak dapat melihat dengan baik, mereka merasa tidak enak dan diam-diam bulu tengkuk mereka meremang ketika sepasang mata itu ditujukan kepada mereka sampai lama tidak pernah berkejap. Kemudian, sepasang mata itu dipejamkan, kakek itu lalu membuka mulutnya dan bernyanyi. Bunga suci, teratai putih. Di tengah lumpur, tetap bersih, siapa saja hendak mengotori. Berarti mencari mati sendiri. Jika ada yang melanggar. Garis lingkaran pemisah. Dia akan menjadi korban. Petok Siang Sakti. 3 orang itu saling pandang, kemudian mereka memandang ke arah garis lingkaran yang melingkari tempat duduk aneh kakek itu. Si cambang melintang melangkah maju selangkah, di luar garis lingkaran dan dia membentak sambil mencabut pedangnya, diikuti oleh 2 orang kawannya. Tosu Peklian kau, kami telah mengenal engkau. Menyerahlah, kami adalah petugas-petugas pemerintah yang bertugas menangkap Loan Kai Tosu tokoh Peklian kau. Tosu Lamur, setengah buta, itu kembali membuka matanya dan tersenyum. Kiranya 3 ekor anjing pemerintah? Pinto, aku, memang Loan Kai Tosu dari Peklian kau. Habis kalian mau apa? Pinto tetap takkan mengganggu kalian asalkan tidak melanggar garis lingkaran. Hal ini sudah menjadi pegangan Pinto. Setelah berkata demikian, kakek itu mengetuk-ngetukkan tongkat bambunya pada bunga teratai putih dari logam yang didudukinya. Terdengar bunyi nyaring berirama kemudian bunyi ketukan itu dijadikan irama mengikuti nyanyian kembali dinyanyikan oleh si kakek yang aneh. Akan tetapi berbeda dengan tadi, suara yang menyanyikan lagu ini terdengar menggetar dan melengking menusuk telinga. Tahu akan kebodohan sendiri. Adalah waspada, tidak tahu mengaku tahu. Adalah sebuah penyakit yang mengenal kenyataan ini. Berarti sehat. Sang bijaksana berpikiran sehat. Melihat penyelewengan. Seperti apa adanya. Karenanya takkan pernah sakit. Siancai. Kun Leong yang bersembunyi di belakang rumpun bambu kuning, terkejut bukan main ketika mendengar suara nyanyian itu. Dia mengenal kata-kata nyanyian itu sebagai ujar-ujar dalam kitab Tutik Hing yang banyak berubah,
Akan tetapi bukan itu yang membuatnya terkejut, melainkan suaranya itulah. Suara itu amat tidak enak bagi telinganya, melengking tinggi rendah dan seolah-olah kedua telinganya ditusuk-tusuk jarum. Yang lebih hebat lagi, 3 orang yang sudah mencabut pedang itu, kini berdiri terhuyung-huyung, tidak dapat berdiri tegak dan mereka itu kelihatan ragu-ragu untuk menyerang karena muka mereka pucat sekali dan tubuh mereka agak menggigil. Kakek itu mengulangi lagi nyanyiannya. Kun Leong diam-diam menjadi marah. Nyanyian buruk itu masih hendak diulangi lagi? Dia marah dan hatinya panas. Kakek itu jelas bukan orang baik, pikirnya, dan karena dia pun tidak akan mampu berbuat sesuatu, untuk mengganggu kakek itu dia pun lalu membarengi kakek itu, bahkan mendahuluinya sedikit, bernyanyi. Tentu saja yang dinyanyikannya adalah lagu pengemis tadi. Maka terdengarlah nyanyian-nyanyian hiruk-pikuk tidak karuan, campur aduk dan aneh sekali, kacau balau dan lucu karena nyanyian itu menjadi begini. Langit di atas bumi di bawah. Tahu akan kebodohan sendiri. Mengapit ketidakadilan. Adalah waspada. Perut lapar minta makan. Tidak tahu mengaku tahu. Minta kepada siapa? Adalah sebuah penyakit. Ayah sendiri pun belum makan. Yang mengenal kenyataan ini. Semua kelaparan. Berarti sehat. Baru sampai di situ, kakek itu menghentikan nyanyiannya dan berteriak marah, melompat turun dari bunga teratai baja yang didudukinya. 3 orang itu pun sudah menerjang maju dengan pedang mereka dan ternyata ilmu pedang mereka cukup hebat sedangkan tubuh mereka tidak lagi pucat seperti tadi. Tanpa disengaja, nyanyian Kun Leong tadi telah menolong 3 orang petugas pemerintah itu. Mereka sebetulnya adalah perwira-perwira petugas keamanan yang melakukan penyelidikan, orang-orang yang memiliki ilmu kepandaian tinggi. Ketika Tosu tadi bernyanyi, dia mempergunakan kaikang mengerahkan sinkangnya dan suaranya itu merupakan serangan yang amat hebat. Bagi orang yang memiliki ilmu kepandaian tinggi, dia dapat mempergunakan suara untuk mencelakakan lawan, seperti yang dilakukan Loan Kai Tosu tadi. Suara dapat menyerang melalui pendengaran, mengusik hati, mengacau pikiran dan menggetarkan urat syaraf, lama-lama dapat menyerang jantung lawan dan membunuhnya tanpa turun tangan. Karena masih kanak-kanak dan pikirannya masih bebas, atau setidaknya belum terlalu kotor dan penuh seperti pikiran manusia dewasa, biarpun suara itu amat tidak enak didengarnya, namun Kun Leong tidaklah amat menderita seperti yang diderita 3 orang perwira yang menyamar sebagai petani-petani itu. Kemudian tanpa disengajanya, hanya untuk menyatakan rasa mendongkol terhadap kakek itu, Kun Leong dapat memecahkan atau membikin rusak pengaruh kaikang dalam nyanyian Loan Kai Tosu dengan mengacaukan nyanyiannya dengan nyanyiannya sendiri. Hal ini membuat 3 orang tadi pulih kembali keadaannya dan mereka lalu menerjang maju, sedangkan Loan Kai Tosu dengan marah sekali sudah turun dari bunga teratai baja dan menghadapi 3 orang lawannya dengan tongkat bambunya. 3 orang perwira itu bukanlah orang-orang sembarangan. Mereka adalah kepala-kepala pegawai di kota Lengkok dan menjadi orang-orang kepercayaan kepala daerah kota Lengkok. Mereka adalah bekas anak buah Jenderal Yunglo dan kini telah menjadi kaisar. Ilmu kepandaian mereka cukup tinggi dan kini mereka mengurung Tosu itu dengan membentuk barisan segitiga. Si Cambang melintang rupa-rupanya menjadi pimpinan mereka. Dia lebih dulu membentak keras dan menyerang dengan pedangnya, menusuk ke leher Tosu itu dari samping kiri. Gerakannya cepat dan kuat sekali, dan menyusul gerakannya ini, temannya yang berada di depan Tosu itu telah menerjang dengan tusukan pedang ke arah perut. Orang ketiga segera menyusul dengan sambaran pedangnya yang membabat ke arah kaki lawan. Dengan demikian, secara beruntun dan cepat sekali merupakan rangkaian serangan bersambung, Tosu itu dihujani serangan ke leher, perut, dan kakinya. Melihat sinar 3 batang pedang berkilat menyambar secara berturut-turut itu, Loan Kai Tosu tidak menjadi gentar atau gugup. Dengan tenang-tenang saja dia menggerakkan tongkat, menangkis pedang yang menyambar leher, tongkatnya dipentalkan dan langsung menangkis pedang yang menusuk perut dan tubuhnya mencelat ke atas sehingga sambaran pedang ke arah kakinya itu tidak mengenai sasaran. Dari atas, dia sudah menggerakkan lagi tongkatnya, menusuk ke arah ubun-ubun kepala si Cambang, dan menampar dengan tangan kiri ke arah orang di depan, sedangkan kakinya menendang ke arah orang di sebelah kanannya. Dapat dibayangkan betapa cepat gerakan kakek itu yang selagi tubuhnya masih berada di atas telah dapat mengirim serangan kepada 3 orang lawannya sekaligus. Namun, 3 orang lawannya juga dapat mengelak dengan cepat,
kemudian segera menyerang lagi secara teratur ketika kakek itu sudah turun kembali. Pertandingan yang seru terjadi di halaman belakang kuil itu. Tusuk itu agaknya tadi memandang rendah para pengeroyoknya yang disangkanya sama lemahnya dengan dua orang musuh yang baru saja dibunuhnya. Disangkanya bahwa sekali menggerakkan tongkatnya, dia akan dapat membunuh mereka. Setelah kini ternyata 3 orang perwira itu belum juga dapat dirobohkan setelah mereka bertanding selama 30 jurus lebih. Hanya mampu mendesak mereka saja dengan gerakan tongkatnya, dia menjadi penasaran dan marah sekali. "Mampuslah kalian," bentaknya dan 3 orang itu terkejut sekali ketika tiba-tiba si Tosu melakukan gerakan cepat. Tangan kirinya menyerang mereka bertubi-tubi dengan tamparan-tamparan yang mendatangkan hawa pukulan panas seperti api. Tahulah mereka bahwa kakek itu telah mengeluarkan ilmu pukulan simpanannya yang selama ini dipergunakan untuk membunuhi orang, pukulan Pek Tokchi, jari tangan beracun putih, yang selalu meninggalkan bekas tapak jari tangan pada tubuh korbannya. Karena tahu akan kelihayan jari tangan itu, mereka mencelat mundur, sama sekali tidak menyangka bahwa pada saat itu, Loan Kaitosu yang lihai telah meniup ujung tongkatnya 3 kali dan tampak sinar hitam berkelebat 3 kali ke arah 3 orang perwira itu. Mereka berteriak kaget dan terjungkal roboh. Leher mereka terkena serangan gelap berupa jarum-jarum hitam yang ternyata disembunyikan di dalam tongkat yang berlubang itu dan yang dipergunakan sebagai semacam sumpit. "Hehe, mata-mata laknat, anjing pemerintah yang busuk. Kalian harus mati." Tosu itu melangkah lebar menghampiri 3 orang yang telah terluka, mengangkat tongkatnya hendak mengirim pukulan terakhir. "Kakek tua bangka, engkau jahat sekali, ya." Loan Kaitosu menahan tongkatnya, membalikkan tubuh dan melihat seorang anak laki-laki lari menghampirinya sambil memandangnya dengan sepasang mata yang jernih itu menyinarkan kemarahan. Setelah tiba di depan Tosu itu, Kun Leong bertolak pinggang dan berkata, suaranya lantang penuh keberanian dan kemarahan. "Melihat pakaianmu, engkau tentulah seorang Tosu dan menurut pengetahuanku seorang pendeta selalu mengutamakan kebaikan dan pantang melakukan kejahatan. Di dalam kitab-kitab agama itu tidak terdapat pelajaran yang membenarkan kekejaman, bahkan Nabi Locu selalu menentang kekerasan. Mengapa engkau ini seorang Tosu, begini kejam dan suka melakukan pembunuhan?" Loan Kaitosu tercengang dan sejenak tak dapat bicara, hanya memandang anak itu dengan pengerahan kekuatan matanya agar dapat melihat lebih jelas. Matanya yang lamur hanya melihat bentuk seorang anak laki-laki dan hanya pendengaran telinganya yang jelas menangkap suara itu dan ia menduga bahwa anak itu tentu tidak lebih dari 10 tahun usianya. Kalau yang menegurnya seorang dewasa, teguran itu tentu dianggapnya penghinaan dan membuatnya marah, akan tetapi yang menegurnya adalah seorang anak kecil. Belum pernah selama hidupnya dia menghadapi hal yang seaneh ini. Akhirnya dia menarik napas panjang dan berkata, "Xiancai, agaknya engkau juga yang tadi mengacaukan nyanyianku. Engkau sungguh bernyali besar dan karena keberanianmu itu aku suka menjawab. Ketahuilah bahwa Tosu dari peklian kau selain mengutamakan kebajikan dan kegagahan, terutama sekali kekerasan terhadap musuh. Membunuh musuh bukanlah perbuatan kejam namanya. Omong kosong. Membunuh tetap membunuh siapapun juga, dengan alasan apapun juga. Pembunuh namanya dan membunuh adalah perbuatan yang paling terkutuk, paling keji dan yang paling busuk di dunia ini." Loan Kaitosu menggerakkan kedua pundaknya. "Karena kau seorang anak-anak, Tinto kagum menyaksikan sikapmu. Kalau engkau sudah dewasa dan mengeluarkan kata-kata seperti itu berarti engkau musuh pula dan tentu telah Pinto bunuh." "Sudahlah, Pinto tidak ada waktu melayani seorang anak kecil." Tosu itu membalik, dan kini tongkatnya digerakkan ke arah tubuh 3 orang lawannya yang sudah roboh pingsan itu. Wut, trak. Loan Kaitosu meloncat ke belakang, tongkatnya tergetar dan hanya dengan pengerahan tenaga sinkang sekuatnya saja membuat dia berhasil mencegah tongkatnya terlepas dari pegangannya. "Xiancai, siapakah engkau dan mengapa berani mencampuri urusan Pinto?" Loan Kaitosu menegur seorang laki-laki yang tadi menangkis tongkatnya dan yang kini berdiri dengan tenang di depannya sambil menyimpan kembali senjatanya yang istimewa karena senjatanya itu berupa sepasang pit, alat tulis, pensil buku, hitam dan putih. Laki-laki itu berpakaian sastrawan, sederhana pakaian dan sikapnya, namun di balik kesederhanaannya, tampak kegagahan yang berwibawa. Wajahnya tampan tubuhnya tegak dan padat berisi membayangkan tenaga yang halus dan kuat.
usianya kurang sedikit dari 40 tahun, namun rambut di atas sepasang telinganya sudah mulai bercampur uban. Dia bernama Yap Chongsan, seorang tokoh Xiao Limpai yang terkenal, murid dari Tiang Pek Ho Xiang, tokoh nomor 1 di Xiao Limpai, bekas ketua yang kini tidak muncul lagi di dunia ramai karena telah bertapa untuk selamanya dalam ruang kesadaran, yaitu di sebuah ruangan tertutup dari kuil Xiao Limpai. Yap Chongsan sendiri telah dipecat sebagai anak murid Xiao Limpai, pemecatan yang berdasarkan kebijaksanaan ketua Xiao Limpai karena ingin menjaga nama baik Xiao Limpai. Akan tetapi pribadi pendekar ini tidak dimusuhi, bahkan dianggap sebagai sahabat baik dari Xiao Limpai. Bagi para pembaca cerita, pedang kayu harum, nama Yap Chongsan tentu bukan nama yang asing. Akan tetapi untuk para pembaca cerita ini yang belum membaca, pedang kayu harum, sebaiknya berkenalan dengan Yap Chongsan secara singkat. Setelah kehilangan keanggotaannya dari Xiao Limpai, Yap Chongsan menikah dengan seorang pendekar wanita perkasa yang bernama Gui Yanchu, seorang wanita amat cantik jelita, berkepandaian tinggi dan juga memiliki keahlian dalam ilmu pengobatan. Suami istri ini tinggal di kota Lengkok, membuka sebuah toko obat dan mereka mempunyai seorang putra, yaitu Yap Kun Liong, anak yang pemberani tadi. Karena dia sendiri seorang ahli silat dari Xiao Limpai yang lihai dan sedikit banyak mengerti akan ilmu pengobatan, setelah menjadi suami Gui Yanchu dan membuka toko obat, Yap Chongsan mempelajari ilmu pengobatan sehingga seringkali dia mewakili istrinya memeriksa dan mengobati orang sakit. Istrinya hanya memeriksa wanita-wanita yang sakit. Karena pekerjaannya ini, Yap Chongsan lebih dikenal sebagai seorang ahli pengobatan dan disebut Yap Sinshe daripada seorang ahli silat yang berilmu tinggi. Sudah bertahun-tahun dia dan istrinya tidak mencampuri urusan dunia Kang Ou, seakan-akan sepasang suami istri pendekar ini bersembunyi di kota kecil Lengkok, sehingga jarang ada orang mengenal namanya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Ketika tadi mendengar dari pencari kayu yang menjadi langganannya pula, bahwa Kun Liong berkeliaran di dalam hutan di luar kota, sedangkan menurut pencari kayu itu, di dalam hutan terdapat orang-orang yang aneh dan mencurigakan, Yap Chongsan merasa khawatir sekali. Cepat dia lalu meninggalkan toko obatnya, menyuruh istrinya menjaga dan dia sendiri pergi ke dalam hutan membawa sepasang senjatanya yang istimewa, yaitu Im Yang Pit hitam putih. Dahulu Yap Chongsan terkenal sekali dengan ilmu silatnya, terutama sekali permainan Im Yang Pit, sepasang pensil yang tidak hanya dapat dipergunakan sebagai senjata, bahkan juga dapat dipakai untuk menulis. Di samping sepasang Im Yang Pit ini, dia juga mahir melepas senjata rahasia berupa uang logam tembaga yang selain dapat dipakai berbelanja, juga dapat dipergunakan sebagai senjata rahasia yang amat berbahaya, disebut Toukuji, uang logam penembus tulang. Pendekar ini tiba di belakang kuil, tepat pada saat Loan Kai Tosu menggerakkan tongkat pendek membunuh 3 orang yang telah terluka itu. Sebagai seorang pendekar, biarpun sudah bertahun-tahun dia tidak mempunyai urusan Kang Ou, tak mungkin dia membiarkan saja pembunuhan dilakukan di depan matanya. Cepat dia meloncat ke depan menggerakkan senjatanya menangkis sehingga tongkat Tosu itu terpental. Sebelum menjawab, Yap Chongsan melirik ke arah putranya yang masih berdiri di situ dan Kun Liong tersenyum kepada ayahnya, senyum yang memancing maaf dari ayahnya. Sejak kecil, Kun Liong paling takut kepada ayahnya dan paling manja kepada ibunya. Mungkin karena ayahnya keras maka ibunya memanjakannya atau bisa jadi juga sebaliknya, karena ibunya memanjakannya maka ayahnya bersikap keras kepadanya. Melihat putranya tidak apa-apa, legalah hati pendekar itu dan ia cepat menjura kepada Tosu yang bermata lamur itu. Totiang, saya tidak bermaksud mencampuri urusan orang lain. Akan tetapi karena pekerjaanku adalah menolong orang sakit, sedapat mungkin berusaha mencegah kematian merenggut nyawa orang, tentu saja saya tidak tega menyaksikan Totiang hendak membunuh orang. Ayah, kakek tua bangka ini sudah membunuh banyak sekali orang. Dia iblis jahat. Tiba-tiba Kun Liong berkata menudingkan telunjuknya kepada Tosu itu. Kun Liong, diam. Ayahnya membentak. Tosu itu mengangguk-angguk. Kiranya dia anakmu. Pantas pemberani, kiranya ayahnya seorang yang lihai. Gerakanmu tadi jelas menunjukkan bahwa engkau tentu seorang tokoh Xiao Limpai yang lihai sekali, Sicu, orang gagah. Karena Xiao Limpai merupakan perkumpulan besar yang disegani dan dihormati oleh perkumpulan kami, biarlah Pinto mengalah terhadapmu dan ketahuilah bahwa Pinto adalah Loan Kai Tosu, pemimpin Peklian kau di daerah ini.
Yang terbunuh oleh Pinto adalah kaki tangan pemerintah yang selalu memusuhi kami, maka Pinto harap si Chu tidak ikut campur. Yap Chongsan memang sudah menduga bahwa Tosu itu seorang tokoh Pek Lian Kau ketika ia melihat bunga teratai putih dari baja itu. Dia menjadi tidak enak hati karena maklum bahwa Pek Lian Kau adalah kumpulan orang-orang yang menentang pemerintah, yang menganggap pemerintah mulai menyeleweng, pembesar-pembesarnya tukang korup dan rakyat mulai ditindas pula, tidak becus menanggulangi gangguan-gangguan yang datang dari para bajak laut yang hanya menyusahkan kehidupan rakyat. Dia menganggap mereka itu sekumpulan orang-orang yang memberontak, namun karena dia melihat pula akan keadaan pemerintah yang makin memburuk, maka dia selalu menjauhkan diri dan tidak mau mencampuri pertentangan antara Pek Lian Kau dan pemerintah itu. Totiang, saya datang hanya untuk menyusul anak saya yang ternyata berada di sini. Karena Totiang tidak mengganggu anak saya, maka saya pun tidak akan mengganggu Totiang, akan tetapi 3 orang yang terluka itu menjadi tanggungan saya untuk mencoba mengobati dan menyembuhkannya. Tosu itu menyeringai. Hehe, boleh kau coba, si Chu. Dan melihat muka si Chu, Pinto mau mengampuni mereka. Bolehkah Pinto mengetahui nama besar si Chu? Saya hanyalah seorang biasa saja yang tidak terkenal, tidak ada gunanya dikenal oleh seorang tokoh Pek Lian Kau seperti Totiang. Tosu itu mendengus. Dia maklum dari tangkisan tadi bahwa yang berada di depannya adalah seorang tokoh Xiao Limpai yang berkepandaian tinggi. Karena itu, dia tidak mau mencari perkara dan suka mengalah, pertama karena agaknya akan sukar baginya menandingi lawan ini, kedua karena para pimpinan Pek Lian Kau dengan keras melarang Pek Lian Kau mencari bibit permusuhan dengan perkumpulan-perkumpulan besar seperti Xiao Limpai yang amat kuat. Kalau begitu, selamat tinggal dan sampai jumpa, si Chu. Tosu itu menyambar bunga teratai putih dari baja yang tadi menjadi tempat duduknya, kemudian sekali meloncat dia sudah lenyap dari situ. Tubuhnya melayang cepat sekali keluar dari kuil tua. Ayah, mengapa ayah membiarkan si jahat itu pergi? Kun Leong bertanya penasaran. Ayahnya memandang dengan bengis. Kun Leong, jangan mencampuri urusan orang lain. Mau apa engkau berkeliaran sampai ke tempat ini? Mendengar suara ayahnya dan melihat sikap bengis itu, Kun Lain menundukkan muka dan menjawab lirih. Tadinya aku hendak mencari bambu kuning, ayah. Mencari bambu tapi melibatkan diri dengan urusan gawat. Anak lancang, kau tak tahu akan bahaya. Kalau Tosu itu berhati kejam, apa kau kira sekarang engkau masih hidup? Hayo lekas pulang dan minta bantuan orang untuk mengangkut mereka yang terluka ini. Cepat! Kun Leong mengangguk-angguk lalu melarikan diri secepatnya pulang ke kota untuk memenuhi perintah ayahnya. Yap Chongsan lalu berlutut memeriksa keadaan 3 orang itu. Mereka belum tewas, bahkan si Cambang Melintang sudah siuman. Yap, Sinshe, tolonglah kami, katanya sambil mengeluh. Pendekar itu mengenal mereka sebagai perwira-perwira pengawal kepala daerah, maka ia mengangguk dan memeriksa. Kiranya di leher 3 orang itu menancap sebatang jarum hitam. Melihat keadaan luka di sekeliling jarum yang kulitnya menghitam, tidak ragu lagi hatinya bahwa jarum itu tentu mengandung racun yang jahat. Pek Lian Kau selain terkenal mempunyai banyak orang pandai, juga terkenal dengan keahlian mereka mempergunakan racun. Cepat dia mencabuti jarum-jarum itu dan kembali si Cambang Melintang jatuh pingsan. Tak lama kemudian datanglah sepasukan pengawal dari Matai Jin terdiri dari belasan orang. Pasukan ini dikirim setelah Ibu Kun Leong mendengar dari putranya akan peristiwa di kuil tua dan Nyonya Perkasa itu sendiri melaporkan kepada kepala daerah. Tubuh 3 orang perwira pengawal itu, juga mayat 2 orang yang terdahulu dibunuh Loan Kai Tosu diangkut. Yap Chongsan mengikuti dari belakang setelah menyimpan 3 batang jarum hitam. Jarum-jarum itu perlu untuk diselidiki racunnya sebelum dia mengobati 3 orang perwira itu, dan dia perlu berunding dengan istrinya yang lebih ahli dalam hal racun dibandingkan dengan dia. Setelah memasuki kota Lengkok, para korban itu langsung diangkut ke perkemahan kepala daerah sedangkan Chongsan pulang ke rumahnya untuk berunding dengan istrinya dan mengambil obat. Sungguh menjengkelkan sekali Tosu itu, Ibu. Sayang bahwa ayah membiarkannya pergi begitu saja setelah dia membunuh 2 orang dan melukai 3 orang. Enak sekali bagi Tosu itu. Padahal aku yakin ayah pasti mengalahkannya. Kun Leong mengomel depan ibunya. Nyonya Yap Chongsan atau Gu Yanchu, yang masih kelihatan cantik dan muda sekali biarpun usianya sudah kurang lebih 30 tahun, tersenyum dan menarik tangan putranya,
dirangkulnya penuh kasih sayang. Habis, kalau menurut pendapatmu, dia harus diapakan? Apakah ayahmu harus membunuhnya? Kun Leong menatap wajah ibunya dengan mata terbelalak. Membunuh? Ayah membunuhnya? Sama sekali tidak, Ibu. Bukan maksudku supaya ayah menjadi pembunuh. Akan tetapi sedikitnya, Tosu itu harus ditangkap dan diserahkan kepada yang berwajib agar supaya mendapat hukuman atas kejahatannya. Kalau dibiarkan saja terlepas seperti yang dilakukan ayah, bukankah terlalu enak? Kau tahu apa, Kun Leong? Di balik peristiwa itu tentu ada hal-hal lain sehingga ayahmu membiarkannya pergi. Kalau mendengarkan ceritamu tadi, Tosu itu yang duduk di atas sebuah bunga teratai putih dari baja, dan mendengar nyanyian seperti yang kau ceritakan tentulah seorang tokoh peklian kau. Karena itulah ayahmu ingin lepas tangan dan tidak mau terlibat. Ibu, apakah peklian kau itu? Dijelaskan juga engkau takkan mengerti, anakku. Peklian kau sebuah perkumpulan besar yang menentang pemerintah. Apakah ayah takut kepada peklian kau? Bukan soal takut atau berani, akan tetapi ayahmu tidak mau terlibat pertentangan besar itu, dan aku membenarkan ayahmu karena memang tidak ada gunanya melibatkan diri, akan membawa akibat yang berkepanjangan dan hebat. Yang penting sekali adalah bahwa engkau tidak diganggunya dan syukur demikian, hatiku sudah khawatir sekali tadi ketika pencari kayu memberitahu. Percakapan itu berhenti dengan masuknya Yap Chong San. Istrinya segera menyambutnya dan bertanya. Bagaimana dengan para korban itu? Yap Chong San menggeleng kepala, menarik napas panjang dan mengeluarkan 3 batang jarum hitam, memperlihatkan kepada istrinya sambil berkata. Aku tidak mengenal jarum ini, maka baru kuberi obat untuk mencegah menjalarnya racun dan kutotok jalan darah mereka. Gu Yancu memeriksa jarum hitam, memasukkan jarum itu ke dalam mangkok putih, menuangkan air jernih sedikit dan air itu berubah hitam. Dia mencabut tusuk sanggulnya yang terbuat dari perak, mencelupkan benda itu ke dalam air beracun. Ujung tusuk sanggul yang putih itu kini berubah menghijau. Setelah memeriksa dan mencium racun itu, mata yang indah dan lebar itu terbelalak dan dia berseru. Racun ular senduk? Apa? Kalau begitu, nyawa mereka takkan dapat tertolong lagi. Yap Chong San berkata. Loan Kaitosu dari peklian kau itu benar-benar terlalu kejam. Memang dia kejam. Tiba-tiba Kun Leong berseru. Tidak seharusnya ayah melepaskannya begitu saja. Diam kau. Anak kecil tahu apa? Yap Chong San membentak. Istrinya memandang kepadanya, lalu menarik napas panjang dan dengan halus berkata kepada Kun Leong. Leong Ji, anak Leong, ayah ibumu sedang sibuk, kau pergilah bermain-main di luar dan menjaga toko kalau ada tamu datang mencari kami. Kun Leong bersungut-sungut. Selalu begitu. Ayahnya demikian keras, ibunya demikian lunak kepadanya. Kalau saja ayahnya selunak ibunya, atau ibunya sekeras ayahnya, dia akan mengerti dan tidak menjadi penasaran. Dia berlari keluar dan duduk termenung di bangku dalam toko obat. Baru saja anak itu keluar dan suami istri itu sekali lagi meneliti racun jarum, Kun Leong sudah berlari masuk lagi dan berkata. Ada tamu utusan dari Mata Ijin. Yap Chong San dan istrinya segera keluar dan utusan itu mengatakan bahwa kepala daerah Shima itu memanggil Yap Sin She datang menghadap. Karena maklum bahwa tentu kepala daerah ingin melihat dia cepat-cepat mengobati 3 orang perwiranya yang terluka, Yap Chong San segera berangkat sambil membawa beberapa macam obat anti racun yang ada, sungguh pun dia tahu bahwa obat-obat itu tidak akan dapat menyembuhkan luka yang terkena racun ular senduk. Seperginya Yap Chong San, melihat anaknya masih cemberut tidak puas, Gu Yancu merangkul puteranya dan berkata, Kun Leong, jangan kau kecewa kepada ayahmu. Ayahmu bersikap tepat dan benar. Biarlah ku ceritakan kepadamu tentang peklian kau. Perkumpulan itu bukan perkumpulan orang jahat, sungguh pun seperti perkumpulan yang menamakan dirinya pejuang rakyat, mereka dapat berlaku kejam sekali terhadap musuh-musuh mereka. Mereka menentang pemerintah karena dalam anggapan mereka, pemerintah tidak baik dan menindas rakyat, membikin sengsara rakyat. Karena itu, mereka dimusuhi oleh pemerintah yang tentu berusaha membasminya. Nah, ayahmu tidak ingin melihat dirinya terlibat dalam permusuhan itu dan sikapnya itu tepat sekali. Mengertikah engkau?
Ibu, aku tidak kecewa atau menyesal kepada ayah. Aku hanya ingin melihat di dunia ini jangan ada orang menyakiti atau membunuh orang lain dan kalau itu terjadi, dia harus dihukum. Ibunya tersenyum dan merasa bangga. Memang sebaiknya lah mempunyai pendirian itu, anakku. Pendirian seorang pendekar yang menentang penindasan. Akan tetapi engkau harus tahu bahwa yang melakukan kejahatan itu tentulah mereka yang lebih kuat, sedangkan yang dijatuhi atau yang menderita tentulah mereka yang lemah. Karena itu, seorang pendekar harus menggembleng diri sendiri agar supaya kuat. Wah, dan menjadi penindas jahat. Kun Leong memotong. Hus, bukan begitu. Akan tetapi kalau engkau menghukum si jahat, engkau harus dapat menundukkan yang jahat bukan? Dan untuk dapat menundukkan si jahat, engkau harus lebih kuat dari mereka, padahal mereka itu adalah orang-orang kuat. Itulah perlunya engkau memperdalam ilmu silat dan mempergiat latihanmu, di samping pelajaran sastra dan pengobatan. Kun Leong mengangguk-angguk kemudian mengerutkan alisnya. Akan tetapi aku paling tidak suka melihat kekerasan, tidak suka melihat perkelahian, Ibu. Aku tidak mau berkelahi, aku benci perkelahian. Siapa menyuruh engkau berkelahi? Belajar ilmu silat itu bukan untuk berkelahi. Ibu tadi bilang seorang pendekar harus menentang si jahat, kalau ditentang tentu berarti berkelahi. Bukan, anakku. Perkelahian hanya terjadi antara dua pihak yang mempertahankan kepentingan diri sendiri masing-masing, memperebutkan sesuatu yang baik berupa kebenaran sendiri maupun berupa keuntungan untuk diri sendiri. Kalau kita membela yang tertindas, menentang si jahat sehingga terjadi pertandingan itu bukanlah pertandingan namanya. Mengertikah engkau? Kun Leong mengerutkan kedua alisnya, meruncingkan mulutnya, dan menggeleng kepala. Aku tidak mengerti, dan aku tetap tidak suka, aku tetap benci pertempuran. Ibunya memandang dengan sinar mata penuh selidik. Apakah engkau takut akan pertempuran? Takut terluka, takut mati, takut kalah? Sepasang mata anak itu terbelalak memandang ibunya, penasaran dan suaranya lantang. Aku? Takut? Tidak, Ibu, aku tidak takut apapun. Aku hanya benci akan kekerasan. Dan peklian kau itu, mengapa menentang pemerintah? Mengapa menganggap pemerintah menindas rakyat? Betulkah itu, Ibu? Ibunya menggeleng kepala. Aku tidak tahu, Leong. Yang sudah jelas, kalau ada dua pihak bertentangan, sudah pasti sekali mereka itu saling menyalahkan, sudah pasti mereka itu masing-masing menganggap pihak sendiri benar dan pihak sana yang salah. Itu adalah urusan orang-orang yang murka akan kedudukan dan kemuliaan, kita tidak perlu mencampurinya, maka sikap ayahmu adalah tepat dan benar. Andai kata ayahmu melukai atau membunuh Tosu itu, berarti bukan dia seorang melainkan kita semua terlibat dalam permusuhan dan pertentangan yang tiada habisnya. Sambil bercakap-cakap menceritakan keadaan dunia Kang Ou kepada putranya yang mendengarkan dengan bengong dan penuh kagum, apalagi ketika ibunya menyebut-nyebut nama para tokoh Kang Ou yang dianggap sebagai pendekar-pendekar pilihan, timbul keinginan hati Kun Leong untuk menjumpai pendekar-pendekar itu. Sedangkan ibunya sibuk membuat campuran obat yang diambil dari resep simpanan, dan menanti kembalinya suaminya. Tak lama kemudian Yap Chong San muncul dengan wajah keruh. Begitu memasuki toko, dia melempar diri di atas kursinya dan mengeluh. Tetap saja tersangkut? Apa maksudmu? Apa kehendak Mata Ijin memanggilmu? Tanya istrinya. Aku dituduh bersahabat dengan Tosu Peklian kau. Wah, itu fitnah. Kun Leong berteriak penasaran. Apa sebabnya kau dituduh begitu? Gu Yanchu bertanya, sepasang alisnya berkerut, hatinya ikut penasaran. Agaknya, seorang di antara tiga perwira itu melihat pertemuanku dengan Lo An Kai Tosu, melihat betapa aku dapat menangkis tongkat Tosu itu dan menyelamatkan nyawa mereka, kemudian melihat betapa aku melepaskan Tosu itu pergi tanpa bertanding dengannya, dan melaporkan hal ini kepada Mata Ijin. Pembesar ini menegurku, mengapa aku yang memiliki kepandaian tidak turun tangan terhadap seorang pemberontak yang sudah jelas membunuh dan melukai orang, apalagi melukai tiga orang perwira pengawal. Dia bertanya apakah aku bersimpati kepada pihak pemberontak. Tuduhannya hanya ngawur belaka. Kemudian bagaimana? Aku menjawab bahwa aku segan bermusuhan dengan Peklian kau yang mempunyai banyak orang pandai. Aku bilang bahwa aku takut. Ayah membohong.
Aku tahu betul, ayah dan ibu tidak takut kepada apapun, kepada setan dan iblis pun tidak takut. Dan aku tahu, Tosu itulah yang gentar menghadapi ayah. Kun Leong, diamlah. Ayahnya membentak marah. Sudah berapa kali kukatakan kepadamu, engkau tidak boleh mencampuri urusan orang-orang tua. Dengarkan saja dan tutup mulut, kalau tidak bisa menutup mulut, pergilah dan jangan mendengarkan. Baik, ayah. Kun Leong menunduk dan kedua bibirnya dirapatkan masuk ke dalam mulutnya. Lalu bagaimana? Gu Yancu mendesak, alisnya makin dalam. Dia bilang dapat memaafkan sikapku, akan tetapi aku harus dapat menyembuhkan 3 orang perwiranya. Harus katanya. Nyawa orang berada di tangan Tian, bukan di tangan kita. Habis bagaimana jawabanmu? Aku menjawab terus terang bahwa racun di tubuh mereka itu adalah racun ular senduk yang amat berbahaya dan sukar sekali dicari obatnya dan bahwa aku akan berusaha sekuatku. Bagaimana sambutannya? Dia bilang tidak peduli diobati apa dan bagaimana asal 3 orang perwiranya itu sembuh. Dalam kata-katanya terkandung ancaman bahwa kalau aku gagal mengobati, tentu dia akan mengungkit kembali urusan Tosu Pek Lian Kau itu. Pembesar itu agaknya mempunyai niat buruk. Akan tetapi kita tidak perlu gelisah. Memang amat sukar mengobati racun ular senduk sampai sembuh, akan tetapi ada obat yang untuk sementara waktu, sedikitnya sebulan, dapat menahannya sehingga si korban tidak akan tewas. Dalam waktu sebulan itu, kalau engkau suka minta pertolongan ke kuil Xiao Limpai di mana aku mendengar disimpan banyak sekali obat-obat yang mujizat, kurasa mereka masih akan dapat diselamatkan. Berseri wajah Yap Chong San. Bagus kalau begitu. Memang aku mempunyai ingatan untuk minta pertolongan para suhu di Xiao Limsi, kuil Xiao Limpai, akan tetapi perjalanannya pulang pergi ke sana akan memakan waktu paling cepat setengah bulan dan tadinya aku tidak mempunyai harapan untuk menolong mereka. Akan tetapi, kalau engkau ada obat penawar selama sebulan, bagus sekali, isteriku. Inilah obatnya, sudah kusediakan sejak tadi. Berikan kepada mereka, dimasak dengan air lalu diminumkan, kemudian cepat-cepat berangkat ke Xiao Limsi, tentu urusan ini akan dapat diatasi dengan baik. Yap Chong San memandang istrinya dengan wajah berseri dan penuh rasa syukur. Engkau memang bijaksana sekali, isteriku. Dia hendak merangkul, akan tetapi istrinya melirik ke arah Kun Leong, tersenyum dengan kedua pipi kemerahan sambil meruncingkan mulut, persis seperti kebiasaan Kun Leong. Hus! Suaminya teringat, mengurungkan niatnya dan Kun Leong berkata, Ayah, aku ikut ke Xiao Limsi. Wah, kau kira ayahmu pergi melancong ya? Keperluan ini penting sekali, bukan waktunya melancong. Melihat putranya menunduk dan kecewa, Yan Chu berkata, Kun Leong, ayahmu betul. Perjalanan ini amat jauh dan perlu cepat-cepat. Kelak kalau tidak ada sesuatu kepentingan, engkau akan kuajak melancong ke Telaga Barat yang indah. Hiburan ini tidak meringankan hati Kun Leong yang berkata, Ibu selalu membenarkan ayah. Kemudian dia berlari keluar. Suami istri yang saling mencinta itu kini tidak malu-malu lagi untuk saling berpelukan dan berciuman mesra. Dia tidak tahu betapa engkau mencintaku, tentu saja selalu membenarkan aku. Yap Chong San berbisik sambil mengelus rambut kepala istrinya. Dan kau jangan terlalu keras kepadanya. Kasihan dia, tidak punya saudara. Apakah engkau ingin sekali dia mempunyai adik? Si suami menggoda, akan tetapi si istri berkata sungguh-sungguh. Siapa yang tidak ingin mempunyai seorang anak perempuan yang mungil sebagai adik Kun Leong? Mudah-mudahan Kuan Im Po Usat, Dewi Welas Asih, akan memberkahi kita dengan seorang anak perempuan. Kalau urusan ini sudah selesai, mari kita bersembahyang di kuil Kuan Im Bio. Kemudian kita menyewa perahu di telaga semalam untuk kita berdua berpengantin baru di perahu, siapa tahu Kuan Im Po Usat akan kebetulan bersenang hati memberi anugerah. Hus, tak tahu malu. Sudah berapa umur kita, masih mau berpengantin baru? Kau lekas berangkatlah. Urusan antara kita baru akan terlaksana kalau urusan Matai Jin sudah beres dan berhasil baik. Berangkatlah, dan hati-hatilah di jalan, suamiku. Sampaikan hormatku kepada para suhu di Xiao Limsi, terutama sekali kepada Lo Cian Pui, orang tua gagah, Tian Kek Weisio ketua Xiao Limpai.
Tian Ke Huisio adalah ketua Xiao Limpai yang baru, menggantikan kedudukan Tiang Pek Hosiang yang telah mengundurkan diri karena merasa bahwa dia telah melakukan perbuatan sesat di waktu mudanya sehingga dia tidak ingin mengotori nama Xiao Limpai. Baca cerita Pedang Kayu Harum. Yap Chongsan dan istrinya amat menghormat dan menjunjung tinggi Huisio tua ini, bukan hanya karena Chongsan bekas anak murid Xiao Limpai dan karena Huisio itu adalah ketua Xiao Limpai. Akan tetapi terutama sekali karena Huisio itulah yang telah berjasa mengingatkan Chongsan dengan nasihat-nasihat yang amat berharga ketika pendekar ini hampir mengalami keretakan rumah tangganya akibat cemburu sehingga dia sadar akan kekeliruannya. Hal itu telah dijelaskan oleh Chongsan kepada istrinya sehingga Yanchu juga merasa berhutang budi kepada Huisio tua yang dianggapnya telah memiliki jasa besar akan kebahagiaan rumah tangganya, berarti kebahagiaan hidupnya pula. Baca cerita Pedang Kayu Harum. Berangkatlah Chongsan pada hari itu juga menuju ke kuil Xiao Limpai setelah dia mengobati 3 orang perwira dengan obat penawar buatan istrinya. Dengan menunggang kuda, dia dapat melakukan perjalanan cepat dan seperti yang dia harapkan Tian Ke Huisio menyambut bekas Sute, adik seperguruan, itu dengan ramah sekali dan segera memberikan obat yang dibutuhkan Chongsan setelah mendengar penuturan bekas Sutenya. Yap Sicu, engkau telah bersikap benar sekali. Pinceng, aku merasa berterima kasih bahwa Sicu masih menjaga akan nama Xiao Limpai sehingga tidak melibatkan diri dalam pertentangan yang buruk itu. Ah, Suheng mengapa berkata demikian? Ah, maaf, Lo Suhu, sebutan pendeta, Teocu, murid, sampai lupa menyebutmu Suheng, kakak seperguruan. Mengapa Lo Suhu bersikap sungkan? Sudah tentu sekali Teocu menjaga nama Xiao Limpai, bukan hanya karena Teocu adalah bekas anak muridnya, melainkan terutama sekali karena Xiao Limpai adalah sebuah perkumpulan besar dan mulia, tidak selayaknya kalau sampai terseret ke dalam pemberontakan Pek Lian Kau. Setelah bermalam 1 malam dan melewatkan waktu semalam untuk melepaskan rindu terhadap bekas saudara-saudara seperguruannya, dan mendengar bahwa sudah bertahun-tahun bekas gurunya, Tiang Pek Hosiang, tidak pernah keluar dari ruang kesadaran, pada keesokan harinya Chongsan berpamit dan kembali secepatnya ke Lengkok. Kun Leong duduk dengan tenang di dalam kamarnya, tekun membaca kitab-kitab kuno, lama, yang bertumpuk di atas mejanya. Seperti sudah lazim di zaman itu, setiap orang pelajar sastra yang sesungguhnya mempelajari membaca dan menulis, diharuskan menghafal isi kitab-kitab lama. Kitab-kitab itu adalah kitab-kitab filsafat yang berat-berat dan sama sekali bukan makanan otak seorang anak laki-laki berusia 10 tahun seperti Kun Leong. Bukan hanya kitab-kitab Susi Ngokeng, kitab yang mengandung pelajaran Nabi Hong Chu, akan tetapi bahkan oleh ayahnya dia disuguhi kitab agama Buddha dan kitab Tutik Hing dari agama Tu. Karena sudah hampir hafal semua akan isi kitab-kitab itu, maka Kun Leong membalik-balik lembaran kitab itu dengan acuh tak acuh. Dia diharuskan berdiam di kamar karena ayah bundanya sedang sibuk membuatkan obat untuk 3 orang perwira yang keracunan. Obat Xiao Limsi yang katanya dicampur dengan ramuan lain. Agar jangan mengganggu, maka dia diharuskan membaca kitab-kitab itu seorang diri di dalam kamarnya. Kun Leong merasa kesal hatinya karena bosan. Hampir saja dibantingnya kitab-kitab itu. Apa perlunya menghafal semua isi kitab lama itu? Apa perlunya mengasah otak mencari-cari dan menafsirkan makna dari segala kata-kata yang diucapkan dan dituliskan manusia zaman dahulu kala? Apa gunanya mengerti akan isi hati manusia kuno kalau tidak mengerti akan isi hati sendiri? Apa gunanya? Kun Leong mengeluh dan melemparkan kitab-kitab itu ke atas meja. Apa gunanya kalau setelah orang hafal akan 1001 macam ujar-ujar kebatinan namun tidak ada seorang pun melaksanakan sebuah pun dalam kehidupan sehari-hari? Ucapan Kun Leong ini timbul dari lubuk hatinya karena hampir setiap hari ia menyaksikan kenyataan-kenyataan akan adanya pertentangan dan perlawanan antara isi ujar-ujar dari sikap serta perbuatan manusia. Biarpun ucapan ini keluar dari mulut seorang kanak-kanak yang mungkin bukan menjadi hasil pemikiran mendalam, namun membuat kita termenung. Memang sebenarnya lah, apa gunanya semua itu kalau kita melihat betapa semua pelajaran kebatinan dihafal orang sedunia semenjak kebudayaan berkembang? Ribuan tahun orang mengikuti dan menghafalnya, berlumba keras dan bagus ketika menyanyikan ujar-ujar kuno itu. Semua orang hafal akan ujar-ujar yang berbunyi bahwa, di 4 penjuru lautan, semua manusia adalah saudara. Akan tetapi apa gunanya ujar-ujar yang hanya menjadi kata-kata hampa ini kalau sehari-hari tampak kenyataan hidup yang berlawanan?
Dalam kenyataannya, yang dianggap saudara hanyalah orang-orang yang menguntungkan kita, yang segolongan dengan kita, sealiran kepercayaan, seperkumpulan, sesuku, sebangsa dengan kita. Apa artinya menghafal ujar-ujar itu kalau kita melihat bahwa si pembesar dijilat, si hartawan dihormat, si pandai dipuji, sedangkan si kecil ditekan, si miskin dihina dan si bodoh dimaki? Makin banyaknya tentang pelajaran tentang kebaikan dan contoh-contoh manusia budiman, makin banyaklah timbul orang-orang munafik yang ingin disebut baik, ingin dirinya dianggap seperti manusia budiman. Kita selalu melupakan bahwa kebaikan bukanlah sesuatu yang dapat dipelajari. Melakukan kebaikan untuk mentaati pelajaran adalah kelakuan yang palsu, dipaksakan, dan berpamrih, mengandung keinginan tertentu demi diri pribadi, karenanya munafik. Kebaikan harus keluar dari dalam hati, tanpa paksaan, tanpa kekhawatiran, tanpa keinginan di baliknya, tanpa pamrih, bahkan tanpa disadari bahwa kita berbuat baik. Dapatkah rasa kasihan dipelajari dan dilatih? Dapatkah kita mempelajari rasa haru? Dapatkah orang belajar mencinta? Kalau dipelajari maka palsulah itu. Kalau kita berbuat kebaikan agar dipuji, baikkah itu? Kalau kita berbuat kebaikan agar dibalas dengan bunganya, baikkah itu? Kalau kita berbuat kebaikan agar jangan dihukum, baikkah itu? Yang dua pertama dasarnya menginginkan sesuatu, yang terakhir dasarnya takut. Ketiganya palsu. Segala sesuatu, termasuk perbuatan, haruslah wajar dan aseli. Yang aseli dan wajar itu selalu benar dan indah. Kalau diperkosa, dirubah dengan paksa, maka akan timbul kepalsuan, pertentangan dan keburukan. Menginsafi, dan menyadari akan keburukan diri sendiri berarti merintis jalan ke arah lenyapnya keburukan itu, dan hanya dengan tidak adanya keburukan maka keindahan tercipta. Perbuatan buruk timbul dari rasa sayang diri. Mengusahakan agar dirinya baik dengan jalan pengekangan, tapa berata, menyiksa diri, dan lain sebagainya takkan membawa hasil, karena usaha ini pun merupakan kembang dari rasa sayang diri, jadi tiada bedanya dengan keburukan. Di mana-mana ada keburukan, di sana kebenaran, kebaikan atau keindahan takkan muncul. Yang terpenting adalah mengenal diri pribadi, mengenal sifat-sifatnya, keburukan-keburukannya, cacat-cacatnya, menginsafi, menyadari dengan kesungguhan bukan pura-pura, dan keburukan akan tiada. Kalau keburukan tiada, dengan sendirinya yang ada hanyalah kebenaran dan keindahan. Kun Leong bersungut-sungut. Sudah 2 hari ayah bundanya sibuk mempersiapkan obat untuk perwira yang terluka. Kenapa ayah ibunya demikian sibuk mengurus 3 orang perwira sehingga tidak mempedulikannya, bahkan beberapa kali menolak undangan orang-orang untuk memeriksa keluarga yang sakit? Ayah dan ibu pilih kasih. Apakah karena yang memerintahkan mata izin, seorang pembesar? Karena itu, undangan orang-orang kampung tidak dihiraukan? Apakah ayah dan ibu sudah menjadi orang-orang mata duitan? Ih, bodoh kau. Ia menampar dahi sendiri, merasa betapa tidak baik jalan pikirannya terhadap ayah bundanya. Seekor anjing berbulu putih memasuki kamarnya. Wajah Kun Leong yang tadinya muram itu berseri. Anjing itu bagus sekali, tubuhnya kecil seperti kucing, bulunya tebal putih seperti kapas, ekornya pendek dan ujungnya mekar, sepasang matanya kuning bergerak-gerak dan mulutnya yang kecil mengeluarkan salak lucu. Pek-pek, si putih. Kesinilah. Akan tetapi anjing kecil itu seperti menggodanya, mendekat akan tetapi kalau hendak ditangkap, meloncat dan lari menjauh. Beberapa kali Kun Leong berusaha menangkapnya, akan tetapi anjing itu gesit sekali dan selalu dapat mengelak dengan loncatan-loncatan lucu, melarikan diri ke kolong meja, bangku dan ranjang membuat Kun Leong payah mengejarnya dan kehabisan akal. Kalau anjing yang bertubuh kecil itu menyusup-nyusup ke bawah kolong, mana bisa dia mengejar dan menangkapnya? Pek-pek, lihat ini ku beri roti. Anjing itu mendengus-dengus, menggerak-gerakkan ekornya yang pendek dan segera menghampiri Kun Leong, menerima sepotong roti kering itu dengan mulutnya, lalu memakannya dengan ekor bergoyang tidak lari lagi ketika Kun Leong merangkulnya. Kau memang nakal. Kalau tidak diberi hadiah tidak mau dekat. Kun Leong berkata, lalu membelitkan kain tilam mejanya ke pinggang anjing itu. Nah, pergilah dan larilah sekarang kalau bisa. Dia memegangi ujung kain dan tentu saja anjing kecil itu tidak bisa lari lagi. Akan tetapi dia pun agaknya sudah tidak ingin lari lagi setelah diberi roti, mengeluarkan bunyi enggak nguk minta lagi karena sepotong tadi sudah habis.
Karena merasa kesepian dan bosan, timbul kenakalan Kun Leong untuk mempermainkan anjing peliharaan keluarga itu. Sisa rotinya dia berikan semua kepada si putih dan dia lalu mengambil kaleng-kaleng kosong dan sebuah kelenengan diikatkan pada ekor dan leher anjingnya. Setelah anjing itu menghabiskan semua sisa roti, Kun Leong mengajaknya bermain-main. Dia lari ke sana-sini sambil memanggil-manggil. Anjing itu mengejarnya dan tentu saja kaleng-kaleng kosong dan kelenengan yang bergantungan di ekor dan lehernya mengeluarkan bunyi gaduh. Kun Leong tertawa dan anjing itu menjadi bingung dan ketakutan. Agaknya dia mengira bahwa ada sesuatu mengejarnya dari belakang, sesuatu yang menakutkan karena mengeluarkan suara gaduh. Beberapa kali dia menoleh dan berusaha menggigit ekornya yang diganduli kaleng-kaleng kosong. Akan tetapi gerakannya membuat kaleng-kaleng itu terseret dan mengeluarkan suara sehingga anjing itu terkejut dan melompat ke depan. Tentu saja setiap lompatannya membuat kaleng-kaleng itu terbanting dan makin gaduh suaranya. Dengan ketakutan anjing itu meloncat dan berlari, keluar dari kamar Kun Leong diikuti suara ketawa anak itu yang segera mengejar. Makin kencang lari anjing itu, makin keras pula suara kelenengan dan kaleng-kaleng yang ikut terseret itu, dan makin takutlah binatang itu yang mengeluarkan suara enggak-nguk dan berlari menabrak sana-sini. Mula-mula Kun Leong merasa gembira sekali, mengejar sambil tertawa-tawa, akan tetapi ketika dia melihat anjing itu memasuki kamar obat di ruangan belakang, dia terkejut. "Hei! Pepek, tidak boleh ke situ. Hayo keluar kau." Dia mengejar ke dalam kamar yang pintunya terbuka, siap menerima omelan ayahnya yang tentu akan marah-marah. Akan tetapi kamar itu kosong, agaknya ayah bundanya sedang beristirahat di ruangan depan setelah 2 hari sibuk di dalam kamar obat itu. "Pek-pek, mari sini." Prang, prak. Anjing itu meloncat ke atas meja, menabrak 2 buah guci yang terletak di atas meja sehingga 2 buah guci itu jatuh dan pecah, isinya tumpah. "Aduh, celaka!" Kun Leong berseru dengan mata terbelalak dan muka berubah pucat. "Hai, suara apa itu?" Mendengar seruan suara ayahnya, Kun Leong cepat menyelinap dan bersembunyi di belakang gulungan tirai. Yap Chong San berlari masuk dari kamar yang menembus ruangan tengah. "Wah, sungguh celaka, obatnya tumpah semua." Pendekar itu cepat mengambil 2 buah guci dan dengan hati-hati menampung isinya yang tinggal sedikit. Sedangkan Pek-Pek sudah keluar dari kamar itu melalui jendela. Setelah menaruh obat yang tinggal sedikit itu ke dalam guci lain, Chong San lalu menjenguk keluar jendela. Pek Chu yang menumpahkannya. Dia ketakutan diganduli kaleng kosong dan kelenengan. "Hai! Kun Leong," dia memanggil dan meloncat keluar dari jendela untuk menangkap Pek-Pek. Kun Leong menggigil. Tak mungkin dia menyangka lagi. Tentu ayahnya mengerti siapa yang menjadi biang keladi tumpahnya obat itu dan tentu sekali ini ayahnya tidak hanya mengomel saja, melainkan telapak tangan ayahnya akan ikut pula beraksi. Entah telinganya atau pantatnya, yang jelas dia akan menjadi korban hukuman, bahkan sekali ini ibunya pun akan marah kepadanya. Ngeri menghadapi semua itu, terutama sekali menghadapi kemarahan ibunya yang tentu akan menyakitkan hatinya, Kun Leong berindap-indap keluar dari kamar obat, melalui pintu samping dan melarikan diri keluar dari rumah, terus berlari keluar kota dan memasuki hutan. Selama 2 hari 2 malam Kun Leong melarikan diri, hanya berhenti kalau sudah tidak kuat lagi kakinya berlari. Dia melarikan diri dengan tergesa-gesa, dibayangi rasa takut kalau-kalau ayahnya melakukan pengejaran. Karena sekali ini dia melakukan perjalanan dibayangi rasa takut, maka jauh bedanya dengan perjalanannya masuk keluar hutan di waktu dia pergi mencari bambu kuning dahulu. Kini dia tidak lagi dapat menikmati segala keindahan yang terbentang di hadapannya. Perutnya hanya diisi kalau sudah tak dapat menahan lapar, diisi apa saja yang dapat ditemukan dalam hutan. Buah-buah, daun-daun muda, akar-akaran dan kadang-kadang kalau dia berhasil menangkap kelinci dengan sambitan batu, dapat juga dia makan daging kelinci. Untung baginya bahwa pada waktu itu pemerintah dikendalikan oleh tangan Kaisar Yunglo yang amat keras. Kaisar ini berusaha memperbaiki keadaan negara dan rakyat, dengan memberantas kejahatan, membasmi perampok-perampok sehingga pada waktu itu tidak ada perampok yang berani muncul. Kalau tidak demikian keadaannya, sudah pasti sebelum lewat sehari menjelajahi hutan-hutan itu, Kun Leong akan bertemu dengan perampok.
Harus diakui bahwa Kaisar Yongle yang berhasil merebut kedudukan kaisar dari tangan keponakannya sendiri, yaitu Kaisar Huiti, telah melakukan banyak usaha keras untuk mendatangkan kemakmuran bagi rakyatnya. Pertama-tama, untuk menghindarkan pemerintah yang dipimpinnya dari pengaruh para pembesar korup sebagai sisa kaki tangan pemerintah yang lalu, ibu kota yang tadinya berada di Nanking dipindahkannya ke Peking. Di kota itu oleh Kaisar Yongle didirikan bangunan-bangunan yang luar biasa besar dan indahnya, yang gilang gemilang sehingga menurut sejarah tidak ada taranya di zaman itu. Selain pembangunan yang mengandung seni bangunan megah itu, dia pun menyuruh susun, perbaiki dan perkuat bangunan tembok besar di sebelah utara. Tembok besar ini dimulai pembangunannya dalam abad kedua sebelum Tarikh Masehi oleh Kaisar Qin Shi dari Kerajaan Qin yang kemudian mengalami perbaikan-perbaikan selama sejarah berkembang. Maksud pertama dari pembangunan tembok besar ini adalah untuk mencegah serbuan-serbuan bangsa asing dari utara yang sejak dahulu merupakan ancaman. Selain memerintah untuk memperbaiki dan memperkuat tembok besar, yang panjangnya lebih dari 3.500 km itu, juga Kaisar Yongle melanjutkan pekerjaan besar membuat terusan besar yang dimulai penggaliannya oleh para kaisar Mongol di zaman kerajaan Goantiao yang lalu. Terusan ini menghubungkan Sungai Yangtze dan Sungai Huanghe, terus ke utara sampai dekat kota Raja Peking. Tentu saja untuk pembangunan-pembangunan hebat itu dibutuhkan banyak sekali biaya-biaya dan tenaga manusia, namun dengan kekerasan, pekerjaan raksasa itu dapat juga diteruskan. Bukan pembangunan-pembangunan saja yang diusahakan kemajuannya oleh Kaisar Yongle, akan tetapi juga perdagangan dengan luar negeri. Untuk keperluan ini, perlu dicari hubungan dengan negara-negara baru di luar lautan dan dia memerintahkan kepada seorang laksamana yang amat terkenal sakti dan pandai, yaitu Tehu. Pada tahun 1405 mulailah Tehu dengan pelayarannya yang terkenal, dengan armada yang kuat dan didampingi pembantu-pembantu yang sakti mahuan, tokoh Islam yang amat pandai dan sakti, Tio Hok Guan, pengawal pribadinya yang lihai bukan main, dan masih banyak lagi jago-jago silat yang ahli. Armada ini menjelajah sampai ke Indochina, Sumatera, Jawa, India, Thailand dan sampai ke pantai Arab. Tentu saja tidak semua usaha kaisar ini berhasil, bahkan usahanya memperkembangkan kebudayaan dan kesusastraan menimbulkan banyak kesempatan untuk korupsi. Akan tetapi harus diakui bahwa banyak pula hasilnya, di antaranya tembok besar dan juga terusan besar yang selesai dalam waktu 10 tahun, dan bangunan-bangunan lain di samping hubungan dengan negara-negara asing baru di sebelah selatan. Keamanan perjalanan Kun Leong melalui hutan-hutan pun merupakan hasil dari usaha pemerintah menekan kejahatan. Apakah lenyapnya para perampok dan maling itu benar-benar dapat dianggap sebagai hasil baik? Sukar untuk dikatakan dengan pasti, karena lenyapnya kejahatan-kejahatan kasar itu terganti korupsi yang merajalela di kota. Apakah bedanya itu? Hanya cara yang kasar diganti oleh cara yang halus? Semua perbuatan itu, baik yang kasar maupun yang halus, terdorong oleh rasa takut. Takut kehilangan sesuatu yang menyenangkan, dan takut akan mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Pada hari ketiga Kun Leong keluar dari hutan terakhir, menuruni lembah gunung dan tiba di luar sebuah dusun. Perutnya terasa lapar sekali dan timbul harapannya di dalam dusun itu. Akan tetapi ketika melihat dua orang anak laki-laki pengemis berkelahi memperebutkan sepotong roti kering yang kotor, Kun Leong berhenti dan cepat melerai. Kenapa berkelahi hanya untuk sepotong roti kering yang kotor? Dia mencela. Dua orang anak laki-laki berpakaian kotor dan lapuk itu berhenti berkelahi ketika tiba-tiba roti itu sudah terampas oleh Kun Leong. Mereka itu sebaya dengan Kun Leong, pakaian dan sepatu mereka sudah koyak-koyak. Yang seorang berkepala gundul sedangkan yang kedua amat kurus dan pucat. Kini keduanya menghadapi Kun Leong dengan mata melotot marah. "Kembalikan rotiku!" Si gundul berteriak. "Tidak, itu rotiku, hasilku mengemis di dusun, dia mau merampasnya," teriak si kurus. "Dia mendapatkan 2 potong, sudah makan sepotong, sepantasnya yang sepotong itu diberikan kepadaku." Si gundul membantah. "Perutku masih lapar." Kun Leong memandang roti di tangannya. Hanya roti kering yang sudah tengik sebesar kepalan tangannya dan sudah kotor pula. Roti begini diperebutkan. Tadinya ia ingin membuang roti itu, akan tetapi mendengar keluhan mereka bahwa mereka lapar sekali dan sejak kemarin belum makan dia merasa kasihan sekali. Dia mau merampas sendiri rotinya. Si kurus berseru. "Kurang ajar.
Hayo pukul anak ini, teriak si Gundul dan mereka berdua yang tadinya berkelahi memperebutkan roti kering, kini maju mengeroyok Kun Leong dengan nekat. Kun Leong adalah anak suami istri pendekar, sejak kecil sudah menerima gemblengan ilmu silat, maka dengan mudah dia mengelak dan dua kali kakinya bergerak, membabat kaki mereka dan merobohkan dua orang anak itu. Mereka mengadu, akan tetapi bangkit lagi dan makin marah. Sabarlah, siapa yang ingin merampas roti tengik ini? Aku hanya melerai, dan agar kalian berdua tidak berkelahi. Roti sekecil ini tidak akan mengenyangkan perut, perlu apa diributkan dan dijadikan sebab perkelahian antara teman sendiri? Nah, ku bagi dua. Makanlah dan tak perlu berkelahi. Kun Leong membagi roti menjadi dua potong dan memberikan kepada mereka, seorang sepotong. Mereka memandang dengan mata terbuka lebar, akan tetapi menerima potongan roti itu dan memakannya dengan lahap. Tentu saja sekali telan sepotong kecil roti itu lenyap ke dalam perutnya yang kosong. Kau siapa? Tanya si Gundul dengan mulut bergerak-gerak. Agaknya masih terasa sedapnya roti tadi dan masih ingin lagi. Kau tentu bukan anak sini, dan bukan Jembel, kata si kurus, memandang Kun Leong dengan sepasang matanya yang lebar. Anak ini begitu kurusnya sehingga matanya kelihatan besar sekali. Aku seorang pelancong, kata Kun Leong yang enggan memperkenalkan diri karena kalau dia memperkenalkan namanya, tentu akan mudah bagi ayahnya untuk mencarinya. Akan tetapi aku pun lapar sekali, mungkin lebih lapar daripada kalian. Dua orang anak yang tadi berkelahi itu saling pandang. Kalau begitu, kenapa kau tidak makan roti tadi? Engkau sudah dapat merampasnya dari kami. Siapa sudi makan roti rampasan? Lebih baik mati kelaparan. Kun Leong berkata cepat. Akan tetapi dua orang anak itu tentu saja tidak pernah mendengar tentang kebijaksanaan seperti itu. Bodoh sekali. Kenapa lebih baik mati kelaparan? Si kurus bertanya. Perut lapar sungguh amat menyiksa, seperti sekarang ini. Si Gundul juga berkata sebagai tanggapan yang menentang pendapat Kun Leong tadi. Kalau yang dirampas itu kelebihan makanan, masih tidak mengapa. Akan tetapi merampas roti dari orang yang kelaparan juga, benar-benar amat rendah dan hina. Di antara teman senasib seharusnya tolong-menolong, kalau mendapat rejeki seharusnya saling memberi dan membagi. Kembali dua orang anak itu saling pandang, agaknya mereka dapat membenarkan pendapat ini dan keduanya mengangguk-angguk. Lapar benarkan engkau? Si kurus bertanya, memandang Kun Leong dengan iba karena dia sudah terlalu sering merasakan betapa perih dan nyerinya perut kalau lapar. Tentu saja aku lapar, sejak kemarin hanya mendapatkan daun-daun muda di dalam hutan itu, sedikit pun tidak ada buahnya, dan seekor pun tidak ku melihat binatang di dalam hutan itu. Sialan benar. Kalau begitu, mari kita mengemis makanan di dusun. Agaknya engkau tidak biasa kelaparan, bisa jatuh sakit. Kalau perut kami sudah kebal, kata si Gundul. Kun Leong mengangkat hidungnya dan meruncingkan mulutnya. Tidak sudi aku mengemis. Mengemis tanda malas. Malas? Hampir berbareng dua orang anak itu bertanya. Iya, malas. Dan kalian ini malas sekali. Untuk mengisi perut, harus dicari, bukan cukup dengan minta-minta saja. Bagaimana mencarinya? Mereka bertanya lagi. Bodohnya. Mencari, bekerja membantu orang lain dengan upah pembeli nasi. Kalau tidak ada yang suka mempekerjakan kami? Mencari sendiri, mengumpulkan kayu kering untuk dijual, menangkap binatang hutan. Benar-benar kalian bodoh. Bagaimana caranya menangkap binatang hutan? Mengejar seekor kelinci pun amat sukar dan tak mungkin bisa ditangkap. Kata si kurus. Wajah Kun Leong bersinar mendengar kata-kata kelinci. Di mana ada kelinci? Tahukah kalian daerah yang banyak binatangnya? Hayo kuperlihatkan kalian bagaimana menangkapnya dan kita makan daging kelinci panggang. Atau kijang, atau apa saja yang ada. Binatang di hutan-hutan sudah habis diburu orang-orang dewasa. Yang kulihat hanya tinggal ular-ular saja di hutan sebelah timur itu, kata si Gundul. Ular. Daging ular pun enak sekali, kata Kun Leong gembira. Hah! Kedua orang anak itu terbelalak, akan tetapi Kun Leong sudah menyambar tangan mereka, diajak lari sambil berkata. Hayo tunjukkan aku di mana ada ular. Tiga orang anak laki-laki itu berlarian memasuki sebuah hutan yang pohonnya jarang.
Tak lama kemudian mereka melihat seekor ular yang kulitnya berwarna hijau, membelit dahan pohon yang rendah. Melihat ular ini, Kun Leong menjadi girang sekali. Wah, ular itu beracun dan dagingnya enak sekali, hangat di perut dan rasanya gurih manis kalau dipanggang. Dua orang temannya terbelalak dan tidak berani maju mendekat ketika mendengar bahwa ular itu beracun. Kun Leong mengambil sebatang ranting, memegangnya dengan tangan kiri, menghampiri ular itu dan menggunakan rantingnya untuk mengusirnya. Ular itu mendesis marah, apalagi ketika perutnya disogok-sogok oleh ranting dan tiba-tiba kepalanya bergerak meluncur dan menggigit ranting yang dipegang tangan kiri Kun Leong. Anak ini cepat menggerakkan tangan kanan, menyambar ke arah kepala ular dan menangkap lehernya, mencengkeram dengan cara ahli sehingga ular itu tidak mampu melepaskan diri. Tubuh ular itu berkelojotan menggeliat dan mulai membelit lengan Kun Leong. Akan tetapi jari-jari tangan kiri Kun Leong sudah mengetuk tengkuk ular itu beberapa kali dan tiba-tiba ular itu menjadi lemas tak berdaya sama sekali. Nah, sudah jinak. Ada yang membawa pisau. Aku mempunyai pisau kecil. Si Gundul berkata, mengeluarkan sebatang pisau kecil dari saku bajunya yang rombeng. Lekas kuliti dia. Aku mau mencari beberapa ekor lagi. Ih, aku tidak berani. Si Gundul berkata. Aku takut digigit. Si Kurus menyambung. Bodoh. Dia sudah tidak dapat menggigit lagi. Penggal lehernya di belakang warna hitam itu. Racunnya berkumpul di sana dan dari tempat itu ke bawah tidak ada racunnya. Buka kulitnya bagian perut ke belakang, kemudian tarik ekornya, tentu kulitnya terlepas. Kau saja yang mengulitinya, kata si Gundul ragu-ragu. Dan kau yang mencari ular lain. Ai, siapa berani? Seekor ini pun cukuplah, untuk kau sendiri. Dalam keadaan kelaparan seperti ini, 3 ekor pun akan habis olehku sendiri, belum untuk kalian berdua, kata Kun Leong. Lekas kerjakan, aku akan pergi mencari lagi. Dia lalu pergi memasuki semak-semak belukar, meninggalkan 2 orang anak jembel yang masih saling pandang itu. Ketika Kun Leong kembali ke tempat itu dan membawa 4 ekor ular lagi, ada yang hijau seperti ular pertama, ada yang hitam, ada yang belang dan kemerahan, kesemuanya masih hidup akan tetapi sudah lemas seperti ular pertama. 2 orang anak itu terbelalak keheranan dan juga penuh kagum. Mereka sendiri dengan penuh rasa takut memaksakan diri dan akhirnya setelah dengan susah payah berhasil juga menguliti ular pertama. Melihat betapa daging ular banyak yang terpotong, Kun lain menjadi tidak sabar, minta pisau itu dan menguliti ular-ular itu dengan cepat dan mudah. Mula-mula dipegalkan leher ular, kemudian kulit di bagian leher dibuka sedikit, dengan pisau dia menusuk daging setelah menyingkap kulitnya bagian leher, terus menancapkan ujung pisau pada batang pohon sehingga tubuh ular tergantung. Setelah itu, dia melepaskan kulit ular itu dari tubuh ular, seperti orang melepas kaos kaki dari kakinya saja. Sibuklah 2 orang anak jembel itu membuat api dengan batu api. Biarpun mereka tadi merasa jijik melihat ular-ular itu, setelah dikuliti dan tampak dagingnya yang putih bersih, melihat pula cara Kun Leong menguliti ular demikian mudah dan biasa, timbul keinginan tahu mereka untuk mencicipi daging ular panggang. Setelah daging ular masak dan 2 orang anak itu mencoba mencicipinya, mereka tercengang dan menjadi girang sekali, menyerbu daging ular dengan lahapnya, terutama sekali si Gundul. Wah, benar gurih dan manis, serunya girang. Lezat sekali, belum pernah aku makan daging seenak ini, kata si Kurus. Bersambung ke bab 2. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.